Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya, persembahannya dilipat dengan baik untuk dimasukkan nanti ke dalam pundi persembahan. Untuk itu mari kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita boleh datang kembali untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa tadi malam kami sudah tidur dengan nyenyak, dan di pagi hari ini kami boleh bangun. Itu semua hanya oleh penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai mulai dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita di dalam setiap hari kita. Untuk itu mari kita menyanyi lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. ketahui bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Masih dalam keadaan berdiri, kakak ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Baik, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Shalom untuk kita semua di minggu pagi hari ini. Ketemu lagi dengan Kak Robert di tahun 2021. Baik anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca, mendengar akan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami kembali ada di hari ini dalam persekutuan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi dan jaga kami ya Bapa di sorga, agar senantiasa kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami di minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami akan membaca dan mendengar akan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, bahkan Engkau berkati hamba yang akan beritakan firman-Mu. Biar kiranya firman yang kami sampaikan, kami dengar, itu senantiasa boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami siap untuk membaca, merenungkan akan firman kebenar-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita Kak Robert di minggu pagi hari ini bercerita tentang bagaimana kita menginjili akan orang lain. Anak-anak yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sekarang berada di usia yang ke-166 tahun Injil masuk di tanah Papua. 166 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan mengutus orang-orang untuk datang ke tanah Papua untuk memberitakan Injil itu kepada umat-umat Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, memberitakan Injil tidak seperti yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Coba kita pikirkan sama-sama, kita bayangkan kalau adik-adik dipakai oleh Tuhan untuk pergi melayani di daerah-daerah yang sama sekali susah untuk dijangkau. Nah, itu terjadi kepada kedua tokoh yang Tuhan utus untuk berada untuk menginjili di tanah Papua, Otto dan Gessler. Mereka datang dengan penuh iman, percaya mereka bahwa mereka harus tiba dengan selamat di tanah Papua. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perjalanan dari Jerman sampai ke Indonesia bukan perjalanan yang pendek. Sampai ke Indonesia mereka juga harus menyeberang. Mereka menghadapi segala tantangan yang harus menghalang mereka. Kenapa Tuhan Yesus mengutus kedua hamba Tuhan ini untuk datang ke Papua?
Karena Tuhan tidak mau melihat bahwa anak-anak Tuhan yang berada di tanah Papua ini, mereka harus ada dalam dunia kegelapan terus. Saat Injil belum ada di tanah Papua, kita semua masih ada dalam kegelapan. Tentunya kita akan takut kalau kita semua berada dalam suasana situasi dalam kegelapan. Di saat kita tertidur contohnya, tiba-tiba lampu mati, kita langsung teriak cari mama atau papa. Kita teriak, bahkan sampai kita menangis. Karena gelap. Nah begitulah kehidupan saat itu. 166 tahun yang lalu. Masih dalam kegelapan. Bukan berarti Papua gelap, tidak. Bahwa mereka belum menerima Injil. Mereka belum mengenal siapa juru selamat mereka. Mereka belum mengenal siapa yang adalah Tuhan Sang Pencipta akan langit dan bumi dan seisinya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan saja kalau kita terus ada dalam dunia atau situasi kegelapan seperti ini. Kita hanya lihat mata saja. Tiba-tiba kita sudah tabrak teman karena dalam kegelapan. Tapi Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengasihi akan anak-anaknya yang berada di tanah Papua ini. Sehingga dengan kehadiran Otto dan Gessler, akhirnya mereka juga boleh menerima akan terang daripada Tuhan. Bercahaya di tengah-tengah tanah Papua. Sungguh bahagianya. Sungguh kita bersuka cita bersyukur. Kita yang ada di negeri ini, di tanah Papua, terlebih di Kabupaten Mimika. Kita tidak mengalami seperti Otto dan Gessler. Kita datang, kita sudah menerima terang itu. Kita sudah tahu gereja. Kita sudah tahu Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bagaimana kita membaca Alkitab. Sekarang pertanyaan Kak Robert saat ini. Apakah terang Injil ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita atau belum? Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang harus kita lakukan untuk menginjili, untuk menjadi berkat bagi orang lain? Jangan berpikir bahwa hanya ibu pendeta, pak pendeta, guru sekolah minggu, guru jemaat, majelis yang berhak untuk menginjili atau memberitakan Injil. Tidak. Meskipun kita masih anak-anak, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita ditugaskan untuk memberitakan akan Injil itu. Nah, tugas anak-anak memberitakan Injil bukan karena harus baca Alkitab, berkhotbah, tidak. Dari perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, itulah contoh kecil untuk kita memberitakan akan Injil Tuhan. Bagaimana kita memberitakan Injil Tuhan kalau kita masih suka maki, kita suka berantem, kita masih pemalas dan sebagainya? Berarti kita belum siap untuk memberitakan Injil. Namun di pagi hari ini, Kak Robert mau mengajak kita supaya kita mau sama-sama untuk memberitakan akan Injil itu kepada siapa saja. Orang tua sekalipun, teman kita, mari kita berdoa bersama. Kita menginjili satu sama yang lain. Agar Injil kebenaran firman Tuhan itu, dia terus berkembang. Dia terus tersebar di mana-mana. Nanti kalau anak-anak sudah besar, sudah keluar dari tanah Papua atau di daerah lain, pasti Injil ini akan dibawa terus. Kita harus beritakan Injil kepada orang-orang lain. Bukan saja kepada orang-orang yang seiman daripada kita. Bukan saja orang Kristen yang kita injili, tapi setiap orang yang berada di sekitar kita. Siapapun dia, tanpa terkecuali. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menginjili orang lain, kita beritakan Injil itu lewat perkataan, perbuatan kita. Kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama. Itu salah satu contoh untuk bagaimana kita menginjili, memberitakan akan Injil, akan kebesaran Tuhan itu.
Nah, anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi, kita juga akan ada di Minggu Sengsara yang pertama. Di hari ini tanggal 7, kita juga ada di Minggu Sengsara yang pertama. Kita tahu bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus menderita untuk kita semua. Pasti anak-anak sudah sering dengar cerita dari kakak pengasuh bahwa Tuhan juga dia akan disalibkan, dia mati dan sebagainya. Namun sebelum itu ada hari-hari di mana kita menanti akan Tuhan datang kedua kalinya. Kita harus siap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan di Minggu Sengsara yang pertama ini, mari, Injil itu kita bawa, kita beritakan. Kalau orang tua masih suka bakalai, kita beritakan Injil lewat bisa tegur mama dan papa. Tidak baik. Mama dan papa seperti itu. Kita kan anak-anak Tuhan. Kita kan keluarga Kristen. Tidak masalah. Karena setiap kita diberi hikmat untuk memberitakan akan Injil itu. Setiap kita diberi hikmat untuk melihat bagaimana nanti kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena dialah kita diselamatkan. Dan karena dialah kita boleh ada hingga saat ini. Kalau kita sudah menerima terang Injil itu, kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kita boleh merasakan kesengsaraan Tuhan Yesus. Tentunya kita semua akan memperoleh sukacita dan kita tetap bergembira selalu. Anak-anak akan bersukacita bahwa saya sudah menginjili. Saya sudah memberitakan Injil. Sukacita akan ada. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi anak yang sombong. Tidak. Kita tetap belajar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Karena Tuhan tidak mau melihat anak-anak Tuhan yang sombong hati. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Orang mau bilang apa, terserah. Yang penting anak-anak tetap mau belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita lewat kakak-kakak pengasuh, lewat hamba-hamba Tuhan untuk kita tetap menjadi anak-anak yang rendah hati. Alangkah bahagianya kalau kita seperti ini. Ceria setiap hari, ceria setiap saat. Nah, ceria ini karena apa? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Baik kakak-kakak pengasuh, baik orang tua, baik anak-anak yang menyaksikan akan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jangan kita merasa bahwa nanti kakak pengasuh saja, nanti pendeta saja, nanti majelis saja. Yang datang baru, saya mendengar firman Tuhan. Tidak. Tetapi belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang tetap setia dan rajin untuk belajar akan firman Tuhan. Setiap hari kita baca satu ayat. Besok satu ayat, lusa satu ayat. Tidak masalah. Yang terpenting adalah bahwa kita mau belajar dan mengenal siapa Tuhan Yesus yang juru selamat kita. Yang selalu setia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Keceriaan kita sebagai anak-anak sekolah minggu itu mencerminkan bahwa pekabaran Injil Tuhan Yesus akan terus ada, akan terus dijalankan, akan terus diwartakan sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi anak-anak jangan putus asa, anak-anak jangan patah semangat. Meskipun saat ini masih dalam kondisi COVID-19, tapi ingat bahwa Tuhan menyertai kita saat ini, besok sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman di minggu pagi hari ini. Dan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Pembacaan kita Kak Robert ambil dari 2 Timotius 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Nah anak-anak silakan buka Alkitabnya. Kak Robert akan baca dan anak-anak bisa mengikuti dalam hati masing-masing.
2 Timotius 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan satu perikop, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, biar kiranya kita tetap memenuhi akan panggilan pelayanannya. Waktu kapanpun, saat dimanapun, Tuhan mau kita beritakan Injil, mari kita siap sedia untuk memberitakan akan Injil itu. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tapi adik-adik bisa dengarkan dengan baik, disimpan dalam hati dan pikirannya, bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya adik-adik bisa menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi lagu Siarkan ke Benua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kakak mohon adik-adik lipat persembahannya dengan baik untuk dimasukkan nanti ke dalam pundi persembahan yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian.
Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa syukur kita dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga atas kebenaran firman-Mu di minggu pagi hari ini yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami akan praktekkan itu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau telah mengutus kami anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk kami siap memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada lewat segala tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun Tuhan Allah, kami menyadari kami adalah anak-anak yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan bahkan dosa. Untuk itu kami mohon hikmat dari Tuhan. Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Agar ya Bapa di sorga, kami boleh memberitakan firman, bahkan kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dengan kuasa dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Pakailah kami terus Tuhan Allah sebagai alat kecil Tuhan. Untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang di sorga, kami berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti akan ibadat sekolah minggu di minggu pagi hari ini. Bahkan yang tidak sempat mengikuti ibadat sekolah minggu. Tuhan, Engkau terus berkati setiap anak-anak kami. Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada, dalam segala aktivitas mereka, baik belajar secara online, baik dalam permainan mereka dengan teman-teman. Kiranya terus Tuhan berkati, tetap berikan mereka kesehatan, keselamatan. Dan ya Bapa di surga kami mohon, Engkau senantiasa berhikmat bagi anak-anak kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami, yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam ibadah live streaming di sepanjang COVID-19 ini. Tuhan Yesus berikan kesabaran bagi orang tua dan Tuhan Yesus terus beri kekuatan kesehatan. Bahkan ya Bapa di surga kami bermohon, biar kiranya setiap orang tua yang mendampingi anak-anak ini, mereka juga boleh menjadi orang tua yang siap memberitakan Injil dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa di sorga, setiap guru-guru sekolah minggu yang berada di jemaat GKI Via Dolorosa Sempan ini. Hamba bawa kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Keluarga, pendidikan mereka, suami, istri, dan anak mereka. Tuhan terus jaga dan lindungi dalam situasi kondisi seperti ini Tuhan Allah yang kami alami. Tuhan terus berikan kesehatan. Agar senantiasa ya Tuhan Yesus, apapun yang akan kami lakukan, aktivitas apapun yang kami kerjakan, tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami boleh lakukan itu semua ya Bapa di sorga, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Anak-anak kami yang berhari ulang tahun, Tuhan senantiasa berkati setiap mereka. Berikan terus mereka panjang umur Tuhan, biar kiranya dengan ketambahan seusia, mereka tetap percaya bahwa usia mereka ini, itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan yang memberikan usia yang mereka boleh alami. Bagi yang sakit Tuhan Allah, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan setiap anak-anak kami, orang tua kami, bahkan kakak pengasuh kami yang dalam keadaan sakit, biar kiranya kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan kota yang kami kasihi dan cintai ini, Kabupaten Mimika. Dalam kondisi seperti ini Tuhan Allah, kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, bersekutu, berdoa, memohon agar senantiasa keadaan yang terjadi saat ini, biar kiranya itu akan cepat berakhir. Karena ya Bapa di sorga, Engkau selalu berjanji kepada kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau akan berikan bagi kami akan sukacita. Terlebih Tuhan Allah, Engkau akan berikan bagi kami akan kekuatan, kesehatan. Terlebih Tuhan Allah, Engkau berikan bagi kami akan iman, agar kami tetap percaya bahwa apa yang terjadi saat ini bukan kehendak kami manusia, tapi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan akan semuanya ini. Lewat doa-doa kami, Engkau akan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami. Kami berdoa Tuhan Allah untuk pekabaran Injil yang boleh berada di usia yang ke-166 tahun. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Engkau berkati kami semua yang berada di Tanah Papua ini. Terlebih khusus di kota Mimika ini. Biar kiranya kami diberkati. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain.
lewat apa yang ada pada kami. Kelebihan kekurangan kami, Engkau senantiasa akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun salah dan dosa kami. Dan Tuhan dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak mau adik-adik menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Maupun ada di sekolah, di gereja, atau di rumah adik-adik sekalian. Nah, untuk itu mari kita menyanyi lagu Aku Anak Terang. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah boleh mendengar firman Tuhan, kita sudah berdoa syafaat bersama, mensyukuri akan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada di hari yang ke-7 di bulan Februari ini. Kita sudah melewati bulan Januari dengan penuh sukacita. Kita boleh melewati Januari dengan segala tantangan, rintangan dan cobaan, tapi kita bisa melewati. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan bagi kita. Kita boleh ada di hari yang ke-7, di minggu sengsara yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita berdoa, untuk kita mohon berkat di minggu pagi hari ini. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai akan ibadah kami di minggu pagi hari ini. Biar kiranya apa yang kami lakukan di minggu pagi hari Tuhan Allah senantiasa Engkau kuduskan dan berkati. Dan biar kiranya anugerah damai sejahtera dan kasih Allah, penyertaan dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan sebagai umat-umat Tuhan. Biar kiranya kami terus ada dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Dan biar kiranya kami boleh bersama-sama untuk masuk dalam minggu sengsara yang pertama ini, dengan kami boleh beritakan Injil kebenaran Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, berkat senantiasa akan mengalir dalam kehidupan kita sekalian. Saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Ingat ya adik-adik, jangan lupa selalu berdoa, baca Alkitabnya, dan jangan lupa selalu kerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom.